أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الاستقامة والتوفيق وعلما نافعا من هذه الدراسة يا رب العالمين. Kita akan memulai dari awal, sangat-sangat awal tafsir surat Al-Fatihah. Dan yang kita bahas adalah mukhtasar tafsir Al-Baghawi, mukhtasarnya ya. Jadi ini sangat ringkas. Kalau mau aslinya ya seperti ini. Ini jilid pertama nih. Jilid pertama besar kitabnya dan 720-an halaman, 738 halaman. Ya. Ini jilid pertama ini gabungan 7 juz. Jadi panjang. Aku ini ringkasan aja. Kalau misalnya kita pakai ini bisa, cuman satu hari sepertiga halaman mungkin atau setengah. Dan untuk mengkhatamnya butuh 2 kali kehidupan. Jadi kita pakai mukhtasarnya aja. Ada juga tahdzibnya juga. Kalau tahdzib dijual di Al-Wadi ada, tapi kita pakai mukhtasar. Cuman enggak masalah. Ala kulli hal yang penting udah ada ini. Dan nanti akan ada maklumat tambahan. Kita pakai tafsir Al-Baghawi ini karena dia tafsir Ahlus Sunnah juga seperti Ibnu Katsir. Walaupun tafsir Ibnu Katsir lebih masyhur, namun lebih dahulu tafsir Al-Baghawi, dan dua-duanya sama-sama mazhab Syafi'i. Ya. Dan Imam Baghawi setelah kita pelajari kemarin kan, beliau adalah seorang ahli tafsir, ahli hadis juga, dan ahli fiqih. Kalau misalnya Ibnu Katsir ahli tafsir juga ya, ahli hadis masyaallah beliau. Dan ahli sejarah Ibnu Katsir itu. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, sebelumnya ana kasih tahu bahwasanya tafsir Al-Baghawi ini termasuk tafsir menengah. Bukan pemula banget kayak tafsir Muyassar. Jadi tafsir Al-Baghawi dengan tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir, itu sebenarnya tafsir kalangan menengah. Sehingga di sini untuk membahas tafsir Al-Baghawi ini, ana katakan ra'ina. Apa artinya? Fokus. Ya. Dan antum akan terasa sendiri atmosfernya itu beda dengan tafsir Muyassar atau Mukhtasar fit Tafsir yang kita pelajari di hari nanti malam dan Sabtu dan Ahad. Ya. Melainkan walaupun begitu, karena ini semua ilmu dan ini semua isinya keberkahan insyaallah, maka insyaallah enggak bakal mengecewakan sama sekali. Yang enggak bakal mengecewakan. Ini ilmu semua ini insyaallah. Ya. Baik, karena pengen itu baca. Ini ada harokatnya jadi lebih enak insyaallah ya. Dari Asma Suratul Fatihah. Asma Suratul Fatihah.
سورة الفاتحة ولها 3 أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، وهي مكية على قول الأكثرين. وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والأول أصح أنها مكية لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك 7 من المثاني. والمراد منها فاتحة الكتاب. وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. Qala muallif rahimahullah, di sini suratul Fatihah, kalau di kitab lengkapnya suratul Fatihatil Kitab. Jadi Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah karena Fatihatul Kitab. Qal walaha 3 asma'in ma'rufah. Laha, di sini kembali ke mana? Surat Al-Fatihah. Li hadhihi surah 3 asma'. Ada berapa? 3 nama yang ma'rufah. 3 asma'in ma'rufah. Nah, 3 nama yang paling ma'ruf, paling masyhur, yaitu Fatihatul Kitab, Ummul Quran, dan As-Sab'ul Mathani. Jadi antum bisa menyebut, oh ini surat ini namanya ada surat Ummul Quran atau Ummul Kitab. Atau antum bisa sebut surat ini, oh Anda baru saja membaca surat As-Sab'ul Mathani. Baik. Nah, kalau setelah itu kan ada lafal wahiyah makkiyah, itu ringkasan. Melainkan di sini ada penjabarannya yang akan Anda juga jelaskan insyaallah sebagai maklumat buat kita semua. Satu persatu. Fatihatul Kitab. Kenapa disebut Fatihatul Kitab? Kita tahu Fatihah pembuka kitab. Dikatakan oleh Al-Baghawi, li'anna Allah biha iftatahal Qur'an. Karena Allah Ta'ala membuka Al-Quran dengan surat ini, maka disebut surat Al-Fatihah. Ya. Karena Allah Ta'ala mengawali Al-Quran dengan surat ini, maka disebutlah surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Baik, jadi kita udah tahu mengapa disebut Fatihatul Kitab. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membuka atau mengawali surat Al-Quran dengan surat ini. Kemudian Ummul Quran, atau bisa juga disebut Ummul Kitab. Ya, Ummul Quran ini atau Ummul Kitab. Itu maknanya asal di sini. Induk. Ya. Maka kitab induk adalah kitab asal. Kitab kitab induknya. Nah, disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab dikatakan oleh Al-Baghawi, li'annaha aslul Qur'ani minha budi al-Qur'an. Karena surat ini merupakan asal, yaitu induknya Al-Qur'an, dari asalnya semua pembahasan Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ringkasan dari semua Al-Qur'an, semua ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi induknya dari Al-Fatihah. Baik. Makanya Ummu Syai adalah aslu syai. Induknya sesuatu adalah asalnya sesuatu. Lah kita asalnya dari ibu kita, dari induk kita, dari Makanya Mekah dinamakan apa namanya? Ummul Qura. Qura artinya apa? Kampung, daerah. Jadi asalnya dari semua daerah bumi ini adalah dari Mekah. Dikatakan oleh Al-Baghawi, li'annaha aslul biladi duhiyatil ardu min tahtiha. Karena Mekah itu adalah asasnya, seluruh negeri, yang mana bumi itu ya terbentang dari bawahnya Mekah. Jadi asalnya bumi itu dari Mekah semuanya. Asalnya, makanya pusatnya di Mekah. Gitu, Ummul Qura.
Ya, jadi kita udah tahu sekarang Ummul Quran. Ya. Baik. Kemudian as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani. Sab' kita tahu sab' apa? 7. Bukan as-sabu'. As-sabu' artinya hewan-hewan buas. Tapi ini as-sab', ba-nya disukunkan, dimatikan. 7 apa di sini? 7? Enggak. 7? Enggak, maksudnya sab' ini maksudnya 7 apa sih? 7 ayat. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Sepakat. Cuma memang perbedaannya 7 ayat di sini yang mana nih? Bismillah termasuk atau enggak gitu loh. Itu beda. Tapi sepakat jumlah Al-Fatihah 7 ayat. Cuma 7-nya itu apakah termasuk bismillah atau bukan? Itu berbeda pendapat para ulama. Baik, as-sab' al-mathani. Nah, untuk lafal al-mathani, itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apa artinya? Ya. Ada 3 makna. Antum nggak nulis dari tadi Mas Amin? Dihafal. Al-mathani ini ada 3 kemungkinan makna. Jadi maklumat ini penting nih. 7 yang apa nih mathani ini? Baik. Pendapat pertama makna mathani adalah yang diulang-ulang. Berarti maksudnya 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang? Karena tiap sholat kita pakai ayat ini. Iya kan? Baik. Ada juga al-mathani dimaknai oleh para ulama, maksudnya adalah atau untuk istisna. Masih ingat istisna? Pengecualian. Berarti maksudnya yang dikecualikan untuk umat ini. Yang khusus umat ini mendapatkannya. Maksudnya adalah begini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya, para rasulnya. Tetapi dari semua kitab itu, tentu Al-Quran yang paling terbaik. Dan dari semua surat yang ada di semua kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, dan lainnya yang tidak kita ketahui, dan juga Al-Quran, semuanya itu masuk ke Al-Fatihah. Dan tidak ada dari kitab-kitab itu surat seperti surat Al-Fatihah yang global cakupannya, cakupan Al-Fatihah belum ada. Hanya di Al-Quran. Maka al-mathani di sini yang kedua dimaknai sebagai pengecualian, yaitu dikecualikan, hanya khusus pada umat ini aja. Yaitu 7 ayat yang dikecualikan untuk umat ini. Faham nih yang kedua? Mas Ari, paham? Al-mathani yang kedua? Belum begitu. Tapi yang pertama paham enggak? Yang al-mathani yang pertama apa tadi? Diulang-ulang. Ahsan. Itu udah jelas ya, kita sholat diulang-ulang. Tapi kalau misalnya al-mathani, makna mathani kedua yaitu 7 ayat yang dikecualikan, maksudnya dikhususkan untuk umat ini. Kita tahu bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, kitab lainnya dan Al-Quran, mereka semua adalah kitabullah. Kitabullah untuk manusia, Nah, dari semua kitab-kitab itu hanya ada di Al-Quran satu surat yang global semuanya kena. Jadi di Taurat itu nggak ada surat sehebat surat Al-Fatihah, ya kan? Nah, surat Al-Fatihah ini turun untuk Bani Israel bukan? Bukan. Yaitu untuk Al-Quran, untuk kita. Makanya disebut 7 ayat atau surat ini 7 ayat yang khusus untuk kaum muslimin dan belum pernah ada yang sehebat itu sebelumnya. Paham nggak di sini mulai? Mulai paham maksudnya? Pak Mitro, paham? Mas Habib, paham?
Pak. Kan di samping turun untuk khusus untuk Islam kan juga untuk kaum Yahudi bukan Israel juga. Itu sisi lain. Maksudnya surat Al-Fatihah ini kan kalau kita lihat kandungannya itu luas sebenarnya. Kalimat-kalimatnya luar biasa. Itu adalah intisari dari semua pembahasan agama itu ada di situ. Itu hanya ada di Al-Quran, kitab umat Muhammad ini. Adapun di kitab Taurat, Zabur, Injil, tidak ada surat-surat yang semagnifisin Al-Fatihah. Sehingga Allah Ta'ala mengkadarkan surat Al-Fatihah ini khusus untuk umat Muhammad ini. Dan itu makna khusus ini adalah makna dari Mathani. 7 ayat yang dikecualikan, yang dikhususkan hanya untuk umat ini, yang tidak ada sebelumnya. Maksudnya dikhususkan di sini, dikhususkan untuk kitab umat ini. Paham nggak? Dia nggak terdapat surat semodel itu, sehebat itu di kitab Taurat, di kitab Injil atau Zabur. Paham tak, Mas Ari? Udah mulai terbuka? Ya, alhamdulillah. Pak Sumitro? Ya. Jadi itu makna kedua dari As-Sab' Al-Mathani. Al-Mathani makna kedua dari Al-Mathani. Adapun As-Sab' udah jelas 7 ayat. Baik. Makna ketiga. Para ulama menafsirkan bahwasanya Al-Mathani maknanya adalah, kita tahu itsnain artinya apa? 2. Maknanya adalah yang 2 kali diturunkan. Karena sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah ini ya nazalat marratain, 2 kali turun. Pertama di Makkah, kedua di Madinah. Yaitu pendapat ketiga. Makanya disebut Mathani, yaitu yang turun 2 kali. Ini antum jangan putus asa dengan hal-hal seperti ini. Ini ilmu semua. Ini ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Jadi ini sangat berpahala insyaallah ta'ala. Dan memperbagus pikiran kita insyaallah. Yang kita pelajari kan ayat Allah, maksudnya kitabullah, bukan sekedar matematika atau apa. Baik. Ana ulangi di sini, kita ulangi. Ya. As-Sab' Al-Mathani. As-Sab' artinya 7 ayat. Semua ulama sepakat Al-Fatihah ada 7 ayat. Tetapi berbeda pendapat 7 ayat ini dimulai dari mana? Bismillahirrahmanirrahimnya atau dari Alhamdulillah? Gitu kan. Udah, baik, itu mudah. Al-Mathaninya ini yang kita tahu. Sehingga nanti kalau antum ya melihat ke buku Al-Fatihah nama lainnya As-Sab'ul Mathani, dan tahu maknanya. Kita ini belajar untuk tahu, dan tahu kita ini untuk lebih bertakwa lagi ketika kita membaca Al-Fatihah. Al-Mathani makna pertama adalah yang diulang-ulang di salat kita. Berarti 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Makna kedua, tafsiran kedua Mathani adalah yang pengecualian khusus untuk umat ini aja. Enggak ada di kitab-kitab Zabur, di kitab Taurat. Yang ketiga maknanya adalah yang 2 kali diturunkan di Mekah dan juga di Madinah. Walaupun yang ketiga ini Al-Baghawi tidak menyetujui. Karena menurut Al-Baghawi surat ini turun di Makkah khalas. Enggak 2 kali. Wallahu a'lam. Baik. Itu paham 3 nama surat Al-Fatihah apa? Pertama, Fatihatul Kitab. Kedua, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ketiga, As-Sab' Al-Mathani. Baik. Itu yang paling ma'ruf. Kenapa? Karena masing-masing ada hadisnya. Ya, karena masing-masing ada hadisnya. Wa hiya makkiyatun ala qaulil aktsarin. Dan dia surat Fatihah adalah surat Makkiyah yang turun di Makkah berdasarkan qaulil aktsarin. Qaul pendapat jumhur, mayoritas. Aktsarin mayoritas. Jumhur ulama berpendapat surat Fatihah ini Makkiyah. Ya. Wa qala Mujahid, dan Imam Mujahid berkata, ya, Madaniyah. Ini pendapat tabi'i, yaitu Mujahid. Imam Mujahid berkata ini surat turun di Madinah.
Wa qil nazalat marratain. Turun 2 kali. Marratan di Makkah wa marratan bil Madinah. Sekali di Makkah, sekali di Madinah. Baik, berarti urusan atau perkara Al-Fatihah turun di mana? Itu ada berapa pendapat? 3. Pertama yang mengatakan Makkah. Ini perkataan siapa? Jumhur ulama. Ada yang mengatakan Madinah. Perkataan siapa? Mujahid. Ada yang mengatakan turun di Mekah, turun di Madinah juga. Dan karena itulah mereka nih yang mengatakan turun di Mekah dan turun di Madinah juga. Mereka akan menafsirkan Sab'u Mathani itu 7 ayat yang 2 kali turunkan. Paham? Gak apa-apa, meres pikiran dikit gak apa-apa ya. Insya Allah seger, insya Allah. Gak apa-apa Mas Ari? Iya, baik. Wal awwalu asah. Terus kata Imam Baghawi, yang pertama berarti yang mana? Makkiyah. Asah, lebih sahih. Coba lihat, lafal asah ini lebih sahih, berarti lebih sopan. Beliau enggak begitu saja menyalahkan yang lainnya. Annaha makkiyah. Lianna Allah Ta'ala ini. Imam Al-Baghawi setelah menentukan ini yang lebih sahih, beliau pun menyebutkan alasannya. Jadi enggak sekedar menentukan. Ingat kemarin kita udah membahas Imam Baghawi ini ahli ikhtiyar dan ijtihad dan ahli tarjih. Tapi beliau mentarjih mana yang lebih tepat itu dengan alasan. Jadi enggak sekedar ta'assub, yang penting benar gitu. Nah, lianna karena Allah Subhanahu wa taala manna 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Manna yamunu artinya adalah mengungkit. Allah taala mengungkit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, itu mengungkit keberadaan surat Al-Fatihah. Mengungkit pemberian surat Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi, kasusnya di sini Al-Imam Baghawi menyatakan bahwasanya Al-Fatihah turun di mana? Di Makkah. Alasannya adalah Allah Ta'ala telah mewartakan pengungkitan kepada Nabi akan turunnya surat Al-Fatihah sebelumnya. Di surat Al-Hijr ayat 87 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Laqad dan telah. Atainaka kami berikan. Atainaka artinya a'tainaka. Di hari Sabtu itu ada kajian tafsir Al-Isra, wa ataina Musa al-kitab. Ataina artinya a'taina. Jadi di sini kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. 7 dari mathani. Apa tadi arti mathani sini? Hal yang diulang-ulang atau yang dikecualikan pada umat ini. Tapi enggak bisa termasuk di sini yang turun di Mekah, yang turun di mana? Kenapa? Karena surat Al-Hijr ini Makkiyah. Baik. Surat Al-Hijr turun di Makkah. Dan dalam surat Al-Hijr ada pengabaran, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Wal muradu minha, yang dimaksud dari sab'an minal mathani adalah Fatihatul Kitab. Ya. Jadi kami telah memberikan kepadamu Al-Fatihah. Wa suratul Hijri Makkiyah. Dan surat Al-Hijr ini Makkiyah. Nah, mungkin enggak kalau misalnya Allah Ta'ala menyatakan di surat Al-Hijr turun di Makkah, kami telah memberikan kepadamu Al-Fatihah, terus Al-Fatihah belum turun? Enggak mungkin. Kami telah atainaka, laqad, benar-benar telah atainaka. Berarti surat Al-Fatihah lebih awal turunnya dibandingkan surat Al-Hijr. Nah, sementara surat Al-Hijr kita tahu itu Makkiyah. Berarti Al-Fatihah lebih Makkiyah. Itu dalil Imam Al-Baghawi bahwasanya surat Al-Fatihah turun di Makkah. Falam yakun yamunnu alaihi biha qabla nuzuliha. Tidak mungkin. Falam yakun, tidak. Ya Allah Ta'ala tidak yamunnu biha, yamunnu alaihi biha. Yamunnu artinya apa tadi? Mengungkit alaihi pada Rasul
biha, tentang surat Al-Fatihah itu qabla nuzuliha, sebelum turunnya surat Al-Fatihah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengungkit akan surat Al-Fatihah sebelum turunnya surat Al-Fatihah. Itu bukan ngungkit namanya. Tetapi namanya adalah mengabarkan akan datang ke depan. Tapi ini kan lafalnya pakai fi'il madhi. Laqad atainaka. Bisa paham di sini? Paham Mas Ali? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ini apa? Bilangnya yang dua ini kan turun di mana? Mekah atau Madinah ya? Itu pendapat ketiga. Ketiga. Maksudnya turun 2 kali, katakanlah hari. Misalnya ya hari tahun pertama turun di Mekah, berapa tahun kemudian turun lagi di Madinah gitu loh. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya begitu. Iya. Baik, kita baca satu paragraf lagi. Satu paragraf terakhir, namun paling awal di tafsiran bismillah. Ya. Fadhal. Qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bismillah al-ba'u zaidatun yakhfidu ma ba'daha misla Atau bisa juga yukhfadu, bisa. zaidatun yukhfadu ma ba'daha misla min wa an wal mut'allaqu bihi mahdzufun lidalalatil kalami alayhi taqdiruhu abda'u bismillah aw qul bismillah wa usqitatil alifu minal ismi talaban lil khiffati li kasrati isti'maluhu likasrati isti'maliha fa in qil ma ma'na at-tasmiyati min Allah li nafsihi qil huwa ta'limun lil ibadi kaifa yastaftihuna al-qira'ah. Baik, jazakallah. Itu aja. Perkataannya bismillah. Ya. Ini ringkas ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak diringkas, cukup bismillah saja, ini satu halaman ini, bahkan lebih kalau nggak diringkas. Tapi bismillah Al-Fatihah ayat pertama. Al-ba'u zaidatun yukhfadu ma ba'daha. Ya, baik. Kalau di kitab lengkapnya yang di ana, al-ba'u adatun takhfidu ma ba'daha. Yaitu ini sebagai komparasi manuskrip aja. Ya, di sini al-ba, maksudnya apa al-ba di sini? Huruf ba dalam bismillah. Kalau antum perhatikan bismillah ini ada berapa kata? 2 atau 3? 3. Ba harfu jar, isim dan Allah, lafal jalal Allah isim. Baik, kita bahas ba-nya dulu. Ba ini kalau di dalam mukhtasar adalah zaidah. Ba ini adalah tambahan. Dan dia tetap sebagai harfu jar, benar. Baik. Yukhfadu ma ba'daha. Diturunkan apa yang setelahnya. Maksudnya diturunkan adalah dimajrurkan. Ya tahu jar majrur, masih ingat? Fil ardi 'alal maktabi gitu. Jadi ada istilah khafd dan jar. Khafd dan jar itu sama. Antum tahu harful jar? Antum juga tahu harful khafd. Sama aja. Khafd adalah jar, jar adalah khafd. Bedanya cuma penggunaan jar itu Basrah. Orang-orang Basrah, ahli nahwu Basrah. Kalau penggunaan khafd ahli nahwu dari Kufah. Ya. Banyak ulama yang lebih menyukai penggunaan dengan khafd. Karena makna khafd itu adalah menurunkan. Turun atau menurunkan. Adapun makna jarra yajrur adalah menarik. Kalau kita lihat kasrah itu kan di bawah kan?
berarti turun, makanya lebih disukai khafd. Ya. Yukhfadu ma ba'da, diturunkan apa yang setelahnya. Maksudnya adalah harokat terakhir isim setelah ba itu dikasrohkan. Itu maksudnya. Ya. Gimana Pak Sumitro? Bisa paham? Tapi kalau misalnya antum baca sendiri nggak paham, salah paham nanti. Iya. Khafd ini apa ini? Ya, jadi ba ini ba tambahan, tapi ada gunanya. Ya, jadi dia harfu jar dan isim setelahnya dimajrurkan. Mithl min wa an, seperti min dan an, harfu jar, harful khafd. Wal muta'allaqu bihi mahdhufun li dalalatil kalami alaihi. Muta'allaqu bihi yaitu keterikatan dengannya. Lihat, semua jar dan majrur atau dzarf itu terikat dengan fi'il. Contoh misal Habibi menulis di atas meja. Habibi menulis di atas meja. Jar dan majrur yang mana? Di atas meja, ya kan? Di atas meja itu di atas jar. Ala al-maktab. Ala al-maktab jar majrur. Jar majrur ini berikatan dengan menulis. Gitu loh. Al-muta'allaq bi menulis. Nah, sekarang bismillah, bism ini berikatan dengan suatu perbuatan. Tapi perbuatan tersebut tidak disebutkan di sini dalam bismillahirrahmanirrahim. Tidak disebutkan. Lidalalatil kalami alaihi, tapi kalam menunjukkan atasnya, ada takdirnya. Takdirnya apa? Di sini katakan abda'u bismillah atau qul bismillah. Artinya saya memulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Atau qul bismillah, atau katakanlah bismillah. Atau bisa juga Anda bilang misalnya Anda mau menulis, ya. Anda bilang bismillah. Maksudnya adalah bismillahi aktub. Dengan menyebut nama Allah saya menulis. Maksudnya bismillah apa sih? Di sini untuk apa? Untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Berarti mana bismillah dengan menyebut nama Allah, maksudnya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Itu maknanya. Antum kalau mau melakukan sesuatu yang mungkin membuatnya bahan pikiran, jadi antum bilang bismillah. Artinya apa sebenarnya? Kita kalau misal mengucapkan bismillah kan seperti ada pingin ditolong Allah, minta pertolongan Allah. Gitu. Ya. Baik. Khalas, permasalahan itu udah selesai, ya. Berarti antum kalau misalnya baca bismillah itu sebenarnya mengapain? Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan perbuatan anak ini, gitu kan. Kemudian pembahasan berikutnya. Maka ini harus konsen benar-benar. Ya. Wa usqitatil alifu minal ismi talaban lil khiffati li kathrati isti'malihi. Kalau di tafsir aslinya bukan li kathrati tapi wa kathrata isti'maliha. Dua-duanya oke lah. Usqitatil alif. Alif di apa? Turunkan, dijatuhkan, dihilangkan maksudnya sini. Ya, terjemahannya jangan terlalu kaku banget. Alif diturunkan, mana alifnya? Alifnya nggak ada, udah. Bismi mana alifnya nggak ada, ya? Kan asli kan ba, kemudian alif, gitu kan? Atau hamzah, kemudian sin dan mim. Tapi ini lihat, bismi. Ya. Minal usqitatil alif dihilangkan dari lafal al-ism, ya kan? Enggak ada alifnya. Kenapa? Ada dua sebab. Talaban lil khiffah. Mencari keringanan. Kalau di dalam tafsir aslinya bukan pakai likathrati tapi wa kathratas fi'maliha.
dan juga apa? Banyaknya penggunaannya. Karena terlalu banyak penggunaan, maka alifnya dihilangkan. Langsung bismillah. Maksudnya tulisannya dari segi tulisan. Kalau dari segi lafal selalu pakai bismillah. Tapi tulisannya bi langsung sin dan mim. Ya. Dan sebagian ulama di antaranya Umar bin Abdul Aziz menetapkan bahwasanya huruf ba-nya dipanjangin. Hurufnya ba-nya dipanjangin sebagai ganti, panjang ini ganti dari alif yang dihilangkan. Seolah-olah alif itu ditidurkan gini jadi panjang. Bukan dekorasi. Hah? Bukan cuma dekorasi. Bukan cuma dekorasi karena ada sebabnya. Sebagai pengagungan dan juga sebagai pergantian bagi alif. Itu sebabnya. Tapi itu ijtihad Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Baik, permasalahan itu sudah. Ini seolah-olah ini setiap kalimat itu ada permasalahan baru, ya enggak? Antum perhatikan aja. Dalam satu paragraf ini ada 3 permasalahan besar, ya kan? Permasalahan berikutnya yang terakhir. Fa'in qil. Nah, bahasanya ini antum harus terbiasa dengan bahasa klasik ya. Jika dikatakan kepadamu, ma ma'na tasmiyati min Allah li nafsi? Apa maksud tujuan, makna di sini tujuan tasmiyah, penyebutan nama min Allahi li nafsihi, dari Allah untuk dirinya sendiri? Apa sih yang Allah inginkan? Apa maksud dan tujuannya? Allah Ta'ala menyebut namanya sendiri dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Nah, jika dikatakan begitu, qil, maka dikatakan buat dia, ya gitu. Ini maksudnya fa in qila laka begini-begini, qila lahu. Kamu jawab ke dia. Maksudnya makna adalah huwa ta'limun lil ibadi kaifa yastaftihuna al-qira'ah. Adalah ta'lim, pengajaran, pemberitahuan lil ibad, untuk hamba-hamba Allah, kaifa, bagaimana, yastaftihuna al-qira'ah, mereka memulai qira'ah. Jadi penyebutan Bismillahirrahmanirrahim tujuannya untuk memulai bacaan saja. Ya, penyebutan nama Allah juga di situ. Baik, karena nggak mungkin Bismillahirrahmanirrahim di Bismi Ar-Rahman-Ar-Rahim. Berarti kan dengan namaku. Berarti kok setiap kita mulai baca berarti bukan dengan nama Allah. Yang dengan namaku. Loh, bukan aku, tapi Allah, gitu kan? Baik. Berarti surat Al-Fatihah ada 3 nama yang masyhur. Contohnya apa? Apa aja? Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Quran atau Ummul Kitab, dan Sab'ul Masani. Disebut Fatihatul Kitab karena awal-awal ya. Kemudian Allah Ta'ala mengawali dengan itu. Kemudian disebut yang kedua apa? Ummul Quran, Ummul Kitab. Artinya induk, induknya Alkitab semuanya. Kemudian disebut As-Sab'ul Masani, 7. Ya, 7 ini 7 apa? 7 ayat. Tapi ikhtilaf di mana dimulainya. Kemudian Al-Masani ada berapa pendapat? 3 pendapat. Yang pertama makna Al-Masani adalah diulang-ulang salat. Yang kedua makna adalah pengecualian untuk umat ini, khusus untuk kami umat ini adanya. Kemudian yang ketiga adalah 2 kali diturunkan. Oke, ahsan. Bagus banget. Kemudian surat apa yang menjadi dalil bagi Imam Al-Baghawi menetapkan bahwasanya surat ini turun di Mekah? Al-Hijr. Apa? Walaqad atainaka as-sab' minal mathani. Kami telah menurunkan kepadamu 7 ayat dari Al-Mathani. Dan Al-Hijr turun di Mekah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengungkit sesuatu yang telah diberi tapi ternyata belum diturunkan, ya. Kemudian bismillah, bi di sini harf ya. Dia zaidah. Kemudian juga alif dalam bismi ini dihapus. Kenapa? Karena 2 hal. Talaban lil khiffah, untuk keringanan, atau saking kasratil isti'mal, banyaknya digunakannya dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya dalam bismillah ini? Untuk namanya, untuk maksudnya menyebutkan namanya sendiri dalam bismillah. Apa fungsinya? Ta'lim.
mengajarkan kepada ibad bagaimana mereka membuka qiraah. Jadi membuka qiraah dengan menyebut namanya, bukan menyebut nama kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.